Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dulu siapa yang sudah bergabung ya teman-teman. Kita akan live begitu dia teman-teman ya. Sebentar, saya belum ini, saya belum apa namanya, masih apa? Wait. Ntar dulu, sabar ya teman-teman ya. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain. Ini udah ada 11 orang. Cepet juga ya yang sudah masuk ya. Jadi enak jadinya nih. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain. Saya iniin dulu bentar. Oke. Ya, oke. Teman-teman, waalaikumsalam. Ini siapa nih? User 119746793. Udah 21 orang aja. Ya, siap. Oke, teman-teman, materinya kita pada malam hari ini kita akan berbicara tentang kenapa kamu harus masuk jurusan SMK Pemasaran. Begitu ya? Tuh dia, ya. Nanti kita akan bicara salah satunya, nanti kita akan undang namanya siapa namanya itu Zikra, namanya Zikra. Zikra sama Kak siapa sih namanya? Fitri Sembiring. Masya Allah. Ya, Kak Fitri Sembiring. Nanti kita akan diskusi sama Kak Fitri, terus diskusi juga sama Zikra. Cuma 2 orang aja yang saya undang pada malam hari ini. Oke, kenapa sih saya mau bicarakan tentang SMK Pemasaran? Jadi begini, bukan hanya saya doang, Pak Didi juga. Sebetulnya Pak Didi juga pernah mengalami ya. Saya juga pernah mengalami. Setiap kali saya ngisi materi, ngisi training, waalaikumsalam, ngisi training, ngisi materi di SMK, apalagi anak-anak SMK, misalnya begini, saya tanya ke anak-anak jurusan akuntansi, saya bicara, kalian cita-citanya setelah lulus mau ngapain? Jawaban mereka tuh jelas. Saya pengen jadi akuntan, Pak. Saya pengen ini jadi staf keuangan, staf ini finansial dan lain sebagainya. Lalu saya tanya sama anak-anak administrasi, gitu kan. Administrasi rata-rata pengennya jadi apa? Pengen jadi sekretaris, pengen jadi data entry, pengen jadi administrator dan lain sebagainya. Nah, ketika lagi ditanyakan itu ke anak-anak pemasaran, jawaban mereka apa rata-rata? Jawaban, mau tahu nggak apa jawabannya? Oke, anak-anak pemasaran, saya mau tahu cita-cita kamu jadi apa? Saya pengen jadi bos. Wah, jawabannya bos. Pengen jadi pengusaha, pengen jadi, pokoknya keren-keren lah. Pertanyaan mendasar selanjutnya lagi adalah yang ditanyakan apa? Setelah kamu kalau misalnya pengen jadi bos, pengen jadi pengusaha, butuh modal nggak? Pasti butuh modal. Kalau kalian pengen usaha, kamu pasti butuh modal. Modalnya berapa kira-kira ideal kalau misalnya kamu pengen apa sih namanya? Kalau misalnya kamu pengen apa? Kalau misalnya kamu pengen jadi bos, modalnya pasti lumayan begitu loh. Setidaknya kalau di zaman sekarang kita pengen usaha itu setidaknya nih rata-rata ya bisa plus minus, tapi rata-rata mereka jawabnya berapa kamu butuh duitnya? 10 juta, Pak. Oh, wih, 10 juta. Pertanyaan selanjutnya, kamu 10 juta duit dari mana? Dari orang tua, dari pinjaman online. Begitulah ya, dari pinjol gitu. Jadi gini teman-teman, ya. Menjadi pengusaha itu bukan masalah hal yang mudah ya begitu ya. Tetapi saya pribadi ya, saya itu dulu cita-cita saya pengen jadi entrepreneur. Saya pengen jadi seorang pengusaha yang sukses. Saya pengen punya ini. Saya bangun usaha itu 4 kali. 4 tuh begini. Sorry, 4 ya. Saya mau bangun itu usaha tuh 4 kali. Mau tahu gak? Empatnya itu sukses semua. Sukses bangkrutnya maksudnya. Gitu ya. Jadi kenapa saya bangkrut ya? Jadi pertama adalah saya bangun usaha itu karena memang melihatnya kayaknya sesuatu yang keren. Tapi ternyata apa yang saya bayangkan dengan apa yang dilakukan itu ternyata berbeda sekali. Beda banget ya. Begitu dia ya teman-teman. Nah, paling enak ketika lagi kamu pengen menjadi pengusaha, ada sebetulnya bukan hanya kamu sekedar punya kemampuan untuk menciptakan produk, menghasilkan produk, tetapi sebetulnya kemampuan yang paling fundamental, yang paling keren, yang paling harus kamu kuasai dulu sebelum kamu melakukan usaha. Satu, kemampuan menjual. Itu yang paling penting. Makanya saya sering mengatakan bahwasanya ketika lagi di pelatihan entrepreneur, bukan saya kritik ya, tetapi ketika lagi sharing dengan sesama teman, baik itu yang mereka yang sering ngasih pelatihan entrepreneur atau di program yang berkaitan dengan UMKM dan lain sebagainya, saya selalu mengatakan bahwasanya
Bukan keterampilan kita menciptakan produk dulu, ternak lele, berkebun, apa semua, buat apa itu dulu. Tapi yang paling penting adalah mindset kita, bagaimana kita bisa punya skill menjual. Itu dulu yang paling penting. Pak, ujiannya kapan? Ujian apa nih? Ya, gitu. Gitu dia. Jadi yang paling penting itu dulu, keterampilan menjual dulu. Karena ketika lagi kamu punya keterampilan menjual, teman-teman ya, punya keterampilan menjual, ketika lagi kamu berusaha tuh pasti akan jauh lebih mudah. Begitu dia. Ya, dan punya keterampilan menjual, kamu bisa berpenghasilan tanpa perlu punya modal. Logisnya begini paling gampang. Kamu jago jualan, misalnya kamu jago bikin konten soft selling, hard selling, atau misalnya konten di Instagram, TikTok, Facebook dan lain sebagainya. Follower kamu itu bertambah, interaksinya itu bagus, engagement itu juga bagus. Orang pasti akan berbondong-bondong endorse kamu. Kamu tanpa modal kan? Artinya seperti itu. Ya, itu enaknya kalau kamu punya kemampuan menjual. Nah, gini dia. Kemampuan menjual itu, nih saya kasih tahu. Penjualan dan pemasaran itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau pemasaran itu aktivitasnya biasanya adalah outputnya, bukan aktivitas. Saya belum bicara aktivitas, tapi outputnya dari pemasaran itu apa sih? Outputnya dari pemasaran itu adalah sejauh mana barang kamu, brand kamu, merek kamu itu banyak orang yang tahu. Itu branding namanya. LKS nasionalnya kapan Pak Madani? Oktober. Tuh, udah saya jawab ya. Jadi pemasaran itu aktivitas, outputnya itu adalah sejauh mana brand kamu itu bisa diketahui oleh banyak orang. Nah, yang eksekusi supaya itu jadi omset, jadi penjualan siapa? Baru penjualan. Itu bagian penjualan. Makanya di semua perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan sudah mengerti tentang sales dan marketing, itu biasanya ada dua tim. Ada tim sales, ada tim marketing. Loh Pak, tapi kok saya lihat itu kalau lowongan banyak kan rata-rata dibutuhkan marketing. Biasanya nih, di dealer kendaraan tuh, marketing eksekutif lah, ini apa semua. Karena orang mau jadi sales itu malu. Orang mengaku dirinya sebagai sales itu malu. Termasuk saya. Saya pun malu kalau ngaku jadi sales. Gitu dia, teman-teman ya. Jadi kenapa banyak kan sekarang pekerjaan Indonesia lowongan paling banyak itu berkaitan dengan sales. Kamu kalau nggak percaya buka aja misalnya situs pencari kerja, JobsDB, Jobseeker.com, apa tuh bekerja.com dan lain sebagainya. Mayoritas tuh lowongan yang berkaitan dengan dunia penjualan. Walaupun dengan nama posisi yang berbeda-beda, marketing eksekutif, bisnis eksekutif, account eksekutif, apalagi ya, produk konsultan, macam-macam lah pokoknya. Tapi pada hakikatnya itu pekerjaannya adalah menjual. Tuh ya. Jadi kenapa kamu harus masuk jurusan pemasaran ya? Itu lowongan yang paling banyak saat ini. Banyak semua perusahaan itu rata-rata mereka membutuhkan tim penjualan yang kuat gitu kan. Tim saya nggak masalah, tim produksi saya itu sedikit, tetapi tim sales saya banyak, nggak masalah. Karena semakin banyak sales, semakin banyak omset. Logikanya begitu. Iya, Niken, mantap, saya berdagang online Pak. Wih, senang saya. Ya, gitu dia. Jadi kenapa kamu masuk jurusan pemasaran di SMK jurusan pemasaran ya? Karena apa yang akan kamu pelajari, itu akan related banyak perusahaan yang butuh banget. Ini saya sempat diskusi dengan salah satu retail. Saya nggak perlu sebutin namanya apa. Dia kebutuhan tim penjualannya setiap tahun itu kurang lebih ya 13 sampai dengan 15 ribu orang. Setiap tahun dia buka lowongan seperti itu. Terpenuhi nggak Pak? Enggak Pak, saya dapat setengahnya aja 6.000 orang udah bersyukur begitu kan. Tuh, saking banyaknya lowongan berkaitan dengan dunia sales, dunia penjualan. Jadi alasan pertamanya itu, kamu mencari pekerjaan itu gampang. Nah, nanti kita akan diskusi nih dengan Kak Zikra. Kak Zikra ini baru lulus dari SMK N1 Jombang, begitu ya. Tuh, bagaimana dia mencari kerja kemarin? Gimana sih rasanya? Gampang apa susah begitu ya? Maaf Pak, ngejelasinnya bisa agak pelan? Enggak Pak, soalnya ini saya sambil mencatat. Oh iya. Siap. Enggak apa-apa, enggak masalah ya. Jadi begini. Kenapa kamu harus masuk jurusan pemasaran? Yang pertama adalah lowongan pekerjaannya itu melimpah ruah. Tuh satu. Alasan kedua, kamu harus masuk jurusan pemasaran bagi saya. Bagi saya pribadi. Alasan yang kedua adalah apa? Semua orang punya berkeinginan untuk berkembang. Artinya apa? Dia pengen berusaha, pengen punya usaha sendiri, pengen menjadi seorang pengusaha, pengen menjadi, ya itulah pokoknya menciptakan lapangan pekerjaan. Cita-citanya itu mulia banget. Ya.
Begitu. Kak Zikra finalis LKN Jatim ya Pak? Ya betul gitu ya. Jadi apa? Eh punya keinginan untuk berusaha, dan kamu tahu ketika lagi kalau kita tolak ukur usaha kita itu sukses atau tidak, ukurannya sederhana, omset. Tuh saya ulangi, omset. Itu dia. Bagaimana omset bisa diperoleh? Apakah dengan bahwasanya kita menjual dengan barang, oh harga saya sudah paling murah? Belum tentu, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang itu yang paling penting bukan masalah barang kamu itu murah atau tidak, tetapi yang paling penting apa? Yang paling penting adalah trust, kepercayaan. Begitu ya. Zikra, kamu sudah hadir atau belum? Coba kalau misalnya kamu sudah hadir, tolong apa namanya? Tolong tolong apa? Komen begitu ya, biar nanti saya bisa invite begitu Zikra ya, begitu. Zikra ini lulusan dari SMKN 1 Jombang tahun 2022. Jadi waktu kemarin ngikut LKS nasional, LKS provinsi, baik itu dari Wilker apa ya? Wilker 4 apa 3? Wilker 4 kayaknya ya. Wilker 4, habis itu dia melaju ke provinsi. Di provinsi dia nggak juara 1, cuma hanya juara 3. Tapi banyak, dia suka dengan jualan. Saya suka perhatikan TikToknya dia itu juga ya. TikToknya itu ini Zikra kalau nggak salah. Dia setelah itu LKS itu dia rajin live terus seperti itu ya kan, walaupun nggak ada yang nonton dia nggak peduli, tetap jalan terus. Tuh hebatnya Zikra tuh ya. Zikra mana Zikra? Saya mau invite Zikra, mana Zikra nih ya? Zikra dulu. Nah ini ada Zikra, ada Fitri juga. Oke mantep. Zikra kalau misalnya sudah hadir info ya. Sebentar, saya cari dulu. Bentar. Saya mau ngundang Zikra nih supaya dia bisa ngobrol bareng kita sama Zikra, begitu ya. Ini ada juga Melva. Wah, Melva ini kalau nggak salah dari SMKN 1 Batang. Ini Zikra. Oke, ini Zikra ya, saya invite. Mana dia? Zikra kalau misalnya sudah bisa hadir ya, begitu ya. Saya suka kalau misalnya ngundang anak-anak SMK, apalagi Zikra ini akunnya sudah memenuhi persyaratan untuk live. Makanya dia live terus setiap hari, sampai bosan saya ngeliatnya. Ya, gitu ya teman-teman. Oke, jadi alasan kedua adalah apa? Kalau kamu pengen berusaha, kalau kamu pengen jadi pengusaha, kamu kamu belajar di SMK Pemasaran itu jelas jurusan yang tepat buat kamu. Karena kamu akan belajar tentang ilmu penjualan. Penjual bukan hanya sekedar menjual, tapi kamu juga akan mempelajari bagaimana strateginya, bagaimana menentukan targetnya, bagaimana menentukan pasarnya, bagaimana menentukan apa yang harus kamu lakukan. Kan pernah belajar bayar persona, customer journey mapping, bisnis model kanvas, 4P, 5P, 7P, begitu kan, penataan produk itu berkaitan dengan nanti akan kamu lakukan begitu. Dan itu nyata, itu ada. Zikra, saya mau invite gimana ya? Saya lupa nih kalau invite orang. Keseringan ini sih keseringan live sendiri, jadi hampir lupa saya kalau misalnya mau live, mau mengundang orang tuh kayak gimana. Sebentar, saya lihat dulu pesannya di sini. Wih, sudah banyak. Sudah saya kirim permintaan, Pak. Oke, bentar. Mana nih ya? Sebentar, interaksi memulai. Sebentar, saya cari dulu ya, undang. Nah, ini mana Zikra tadi nih? Zikra. Oh, ini yang hadir sudah banyak ya. Begitu ya teman-teman live yang akan ditampilkan di sini. Sebentar, mohon sabar teman-teman, saya lagi nyari Zikra ini di mana nih? Kok banyak sekali di sini? Ya, sebentar, belum muncul Zikra. Coba kamu minta ini lagi dong. Minta minta masuk lagi, biar saya sama-sama enak gitu ya. Oke Zikra. Halo Zikra, mana Zikra nih? Kenapa tidak bisa muncul di sini? Apa saya yang salah? Atau saya tidak ngerti caranya nih ya. Tapi nggak apa-apa, santai ya teman-teman. Hai Kak Zikra, tutor dagangnya. Masya Allah, susah banget ngomongnya. Wait sebentar ya teman-teman. Nah ini dia. Udah saya terima. Mana orangnya nih? Halo Zikra. Iya Pak, iya sebentar. Nah, sabar ya teman-teman ya. Ini kita mau diskusi, kita mau ngobrol bareng nanti Mas Zikra. Nanti kita ngobrol lagi sama sama Fitri. Mana Zikra? Zikra, kamu kok tampilannya kecil sih? Nggak gede? Ini Pak Madani, setelannya dari Pak Madani. Oh, setelan dari saya? Waduh. Ya. Bahaya nih kalau begini caranya. Sebentar. Kalau misalnya setelannya dari saya, tinggal kita rubah dulu. Sebentar ya, teman-teman. Oke.
Oke, sebentar. Oh, setelan tampilannya ya. Ya, ya. Setelannya di mana ya? Saya lupa deh. Di itu Zikra. yang gambar orang dua yang bawah Oke. itu Terus ada habis itu kisi tampilan. Kisi tampilan ada nggak, Pak? Oh iya 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 iya. Oke. Ubah. Nah, Ya. sip. Nah, kan enak tuh sama-sama gede ya. Zikra, silakan kenalkan diri kamu dulu. Siap. Monggo. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Dikra Tika Ulaya, alumni dari SMK Negeri 1 Jombang, jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Teman-teman bisa panggil saya Dikra. Oke, kali ini kita bakal bincang-bincang ya sama Pak Madani dan sama Oh, teman-teman saya jadi hostnya, semuanya saya yang nanya. tentang Ya, ya. Ya, Zikra kenalin diri kamu dulu deh. Oke. Zikra, jadi Zikra ini ya. teman-teman, Gimana ini ini Pak lulus saya? dari SMKN 1 Jombang. Nah, itu SMK Jombang tahun 2022. Begitu ya, teman-teman. Beberapa hari yang lalu, jadi sebelum dia lulus, itu dia ada komunikasi sama saya, Pak Dani, saya pengen kerja, nggak mau kuliah. Kenapa kamu nggak mau kuliah, ya kan? Nilai ini bagus. Ya, faktornya ekonomi lah ya. Kayak jadi bisa dimaklumi kita nggak perlu bahas seperti itu. Nah, waktu itu saya sempat arahkan dia ke salah satu perusahaan di Jakarta. Udah saya kasih kontaknya, udah silakan kamu itu sendiri. Selang beberapa lama kemudian, setelah dia lulus, dia info WhatsApp. Pak, saya nggak diterima. Gitu dia. Saya nggak diterima, Pak. Loh, oh nggak diterima? Saya, sampai dia ngedown. Ya, sampai dia apa namanya tuh merasa bahwasanya ya pokoknya ngedown lah, ngerti lah gitu kan. Saya cuma hanya bilang, kamu ngapain kamu minder? Kalau ditolak satu, berat. Kamu tuh nggak sadar lagi dengan potensi diri kamu itu sendiri, begitu kan? Akhirnya saya coba arahin, nih kamu bikin CV-nya seperti tak arahin, akhirnya dia bikin. Sudah jadi, baru saya kirimin ke beberapa perusahaan. Responnya apa? Semua perusahaan yang kemarin saya coba tawarkan, 100% semuanya tertarik dengan kemampuannya Zikra begitulah ya. Alasannya kenapa? Bukan karena dia pernah jadi finalis LKS, bukan seperti itu. Tapi kemampuan ketika apa yang dia pelajari pas lagi di sekolah di SMK Pemasaran itu yang sangat membantu. Pengalaman-pengalaman pas lagi di PKL online, pengalaman dia pas lagi di kelas industri, pengalaman dia ya pokoknya macam-macam terus Zikra yang ceritain. Silakan Zikra ceritain. Waktu dan layar saya persilakan ke kamu. Ya, saya mau minum, mau bulu. Ya. Ya silakan. Jadi teman-teman pertama itu memang masuk jurusan pemasaran agak gimana gitu ya. 3 tahun lalu itu saya nangis, soalnya nggak Hmm. keterima di multimedia. Tapi Ya, 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 sekarang ya. setelah 3 tahun berlalu, oh ternyata Hmm. lebih baik. Saya bisa ikut LKS, bisa ikut PKL online. Karena dulu bayangan saya kalau pemasaran, alah cuman jualan, alah cuman jualan. Kalau multimedia kan memang saya dari dulu suka ngedit. Ya meskipun skill ngeditnya masih minim banget, tapi kan suka ngedit. Nah, saya nggak tahu kalau misalkan pemasaran ini, BDP ini kan mengikuti perkembangan zaman. Ya. Sementara sekarang kan eranya era digital. Nah, saya bersyukur banget masuk BDP ini karena sekarang udah pemasarannya online, LKS-nya Heeh. juga kan bikinnya kayak konten-konten gitu, nggak kayak jualan-jualan kayak kalau dulu katanya kan bikin stand ya Pak. Mm-mm. Apa bikin stand gitu kan susah, ribet gitu. Kalau sekarang kan nggak. Nah, dari situ bersyukur banget. Untung dulu nggak masuk multimedia. Seandainya masuk, saya nggak kayak sekarang. Malah alhamdulillah banget saya masuk BDP itu. Oke, terus Zikra, sekarang kamu kegiatannya ngapain sekarang? Kamu sekarang udah diterima di mana jadinya? Ngambil di mana? Jadi Zikra ini sekarang posisinya bukan pusing kalau teman-temannya mungkin pusing nyari pekerjaan teman-teman ya adik-adik ya. Kalau Zikra ini karena pusingnya beda dia. Pusingnya kamu kenapa sekarang Zikra? Pusing milih yang mana? Pusing milih pekerjaan yang mana begitu ya? Begitu. Jadi teman-teman, udah kamu pilih belum? Kalau mama saya setujunya yang di Mojokerto itu kan kalau dari sini lebih deket gitu Pak. Nanti kalau Oh LKS ya. juga kalau misalkan izin juga lebih deket gitu.
Iya, kamu jadi kerja di mana sekarang? Sebutin aja udah nama perusahaannya. Akhirnya kamu pilih yang mana? Lah, wifi ini ngelek. Oh, WiFi nge-lag. Iya, 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 iya. Kamu jadi pilih pilih kerja di mana sih kira sekarang? Yang di Suzuki itu. Oke, jadi Zikra nih teman-teman, jadi dia diterima di Suzuki Mojokerto, begitu ya teman-teman ya. Dan jadi Pak, kemarin pas lagi interview gimana ceritanya? Ayo ceritain deh sama teman-teman kamu deh. Ya, ayo. Waktu interview itu kan ditanya, dipanggil siapa? Terus saya jawab, dari head salesnya. Oh iya, silahkan ke sini. Terus habis itu dilihat, orangnya malah nawarin. Kalau menurut Mbak Zikra ini gimana? Mau apa enggak? Gitu. Ya saya kaget loh. Kok malah saya yang ditawarin? Seharusnya saya kan. Malah orangnya pertama itu nanya gini, kalau misalkan kamu ngekos gak apa-apa ya? Padahal itu belum bicara apa-apa gitu. Udah nanya mau ngekos ya kalau di sini gitu. Berarti Ya. kan mengarah ke saya yang ditawarin. Terus nanya lagi, kalau di sini itu diajarin kan sistemnya itu gini-gini, kerjanya gini-gini. Mungkin kalau sebulan sebelumnya kan masih kayak diajarin kayak magang gitu loh. Terus habis itu, kalau gini gimana Mbak Zikra mau nggak? Menurut Mbak Zikra aja deh pandangannya gimana gitu. Nanti kita kontekan lagi ya gitu. Ya, 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 ya. Jadi, ya itu teman-teman, menarik kan teman-teman ya. Nah, jadi artinya anak-anak pemasaran itu ketika lagi memang kamu sudah bisa menjual diri kamu sendiri, tanda kutip ya, menjual diri ini tanda kutip ya. Maksudnya menjual diri itu bukan artinya, saya ulang lagi tanda kutip lagi deh. Kemampuan kamu berkomunikasi, kemampuan kamu menghadapi orang, mentaliti kamu, dan lain sebagainya, itu orang akhirnya bukan kamu yang nawarin, tapi orang itu yang meminta. Itu yang terjadi sama Zika sekarang saat ini. Ya, dia sekarang pusingnya pusing bukan karena nyari kerja, pusingnya memilih, nih terima apa namanya, ambil yang mana ya? Ini nawarin, ini nawarin, ini nawarin, ini nawarin. Ya sudah, sekarang pertimbangannya cuma sekedar demografi sama dia dengarkan apa kata ibunya seperti itu. Ya, begitu ya. Oke, Zikra, sekarang kamu kegiatannya ngapain? Ini kan kalau tadi kan saya sempat cerita sama teman-teman di sini, kamu kebanyakan sekarang banyak live di TikTok begitu loh. Hampir tiap hari saya lihat kamu itu. Iya. Kenapa Justru itu seperti Pak, itu? kalau saya habis live di TikTok itu pengikutnya nambah terus, entah 50, entah 100 itu pasti nambah terus Pak. Wah, Kan lumayan. sekarang follower kamu udah berapa Udah Jika? 1.700 kalau nggak salah. Ya Wih, 1.700. hebat ya. Jadi udah siap lah ya nanti pas lagi nanti LKS nasional ya, aman begitu kan? Ya siap, Gak takut aman. lagi. Oke, Zikra, apa yang paling berkesan buat kamu ketika lagi kamu di sekolah, pas lagi kamu sekolah di jurusan pemasaran? Kamu kan lulusan SMK 1 Jombang ya, begitu. Apa yang bikin kamu tuh berkesan banget gitu? Yang menurut kamu tuh Kegiatannya bermanfaat banget apa sih kamu setelah lulus? PKL itu sangat Hmm. bermanfaat sekali. PKL apa maksudnya? PKL online yang dari Astra, yang dari Daihatsu, yang dari Hmm. Pratama Daru itu sangat membantu saya untuk ngedit. Kan memang butuh skill ya. Meskipun dulu Ah, saya itu kalau ngedit gitu itu suka ngawur, yang penting ngedit. Terus kan waktu itu mesti ada materinya. Entah jam berapa hmm. sampai jam berapa. Itu kan waktu itu dibimbing, Pak. Jadi sekarang kalau misalkan mau upload kan harus mikir captionnya gimana. Itu kan jadi Hmm. diulang apa diajarin dari awal sampai akhir gitu loh. Oh Jadi iya, sangat oh bermanfaat banget. bermanfaat sekali. Apalagi kalau kita menjual kan harus editnya juga bagus, terus captionnya, hashtagnya, tagnya juga Ah. itu harus dipertimbangkan. Terima kasih Kak Fitri. Wih, habis ini nanti kita diskusi sama Fitri ya teman-teman. Jadi begitu. Jadi teman-teman kenapa masuk pemasaran? Nih saya tambahin lagi ya teman-teman ya. Tadi yang pertama adalah lowongan pekerjaannya itu melimpah. Zikra juga tadi sudah membuktikan semua perusahaan itu butuh orang sales dan mereka kesulitan mencari tenaga penjualan. Itu dia. Saya teringat banget dengan apa yang dikatakan oleh Pak Dedi begini ya. Kita tuh sudah masuk zaman otomatisasi. Segala sesuatu yang bisa diotomatiskan, ya udah akan otomatis. Begitu. Artinya apa? Segala sesuatu yang akhirnya yang bisa digantikan oleh mesin, itu akan digantikan oleh mesin.
kita sekarang sudah sama-sama tahu nih, apa namanya, tenaga operator itu banyak dikurangi. Kemarin ada di salah satu perusahaan terbesar tuh yang di London gitu ya, punya kantor di Indonesia, produknya macam-macam lah kayak odol, kayak ini kalian tahu lah. Yang clear tuh lihat tuh perusahaan apa kemana habis baru PHK besar-besaran untuk tenaga operatornya. Itu dia ya. Tenaga operatornya dia kurangin besar-besaran. Kenapa? Karena digantikan oleh mesin ataupun sama robot. Seperti itu. Tetapi tenaga penjualan, oh dia nambah terus. Ya kan kalau misalnya ada 1.000 ya 1.000. Seperti, karena semua perusahaan pasti butuh dengan tenaga penjualan. Karena itu akan mendatangkan omset buat dia. Itu yang pertama, alasan pertama. Yang kedua ada tadi, ini skill kamu, modal dasar kamu ketika lagi kok kamu pengen punya usaha. Ketika kamu punya skill menjual, apa yang kamu pelajari di SMK pemasaran tadi, Zikra juga tadi ceritakan, itu berguna banget kamu untuk mengembangkan diri kamu, untuk membranding diri kamu itu sendiri. Nah, yang ketiga tadi tuh, SMK pemasaran bukan hanya sekedar mengajarkan keterampilan menjual, bagaimana bukan keterampilan memasarkan. Walaupun emang itu diajarkan, tapi selalu diupdate. Saya lanjutin apa yang kata Pak Dedi. Sales itu tidak bisa digantikan oleh mesin. Saya ulangin. Sales itu tidak bisa digantikan dengan mesin ataupun dengan teknologi. Tetapi sales yang tidak menggunakan teknologi akan digantikan oleh sales yang menggunakan teknologi. Perusahaan sekarang, dulu kita tenaga penjualan cuma hanya berpikir harus ketemu sama orang, keliling ini, enggak. Sekarang Zikra aja tuh kebanyakan di rumah dia bikin konten live apa semua. Keranjang kuningnya penuh mulu kalau saya lihatin. Kamu jual apa? Ukulele ya, senar ya. Tuh dia Ya, teman-teman ya, senar. Tuh dia. Dia punya barang jual sendiri. Itu barangnya ada punya kamu sendiri apa dari afiliasi? Zikra. afiliasi, Pak. Tuh, Afiliasi. afiliasi. Enak kan main TikTok Shop ya. Jadi cuma hanya siapa sih yang kagak mau di apa namanya dibantu omsetnya penjualannya. Tuh dia teman-temannya karena jika punya kemampuan menjual dan itu dia belajar pas lagi di sekolah di SMK jurusan pemasaran. SMK jurusan pemasaran itu pas lagi kemarin COVID ya teman-teman, itu kegiatan yang paling banyak. LKS itu ada, ini ada, kita punya program PKL online, kelas industri online, pembelajaran tentang ini. Dan belajar bukan hanya sekedar menjual doang, tapi diajarkan cara membuat konten, menentukan hashtagnya seperti apa, bikin captionnya, copywritingnya, sampai diajarin live kayak begini, presentasi seperti apa, bicara depan kamera kayak gimana, ketemu sama orang kayak gimana. Jika kamu belajar gimana tuh? Pas kamu sekolah kan? Iya, pas sekolah. Ah, sekarang Waktu berdampak nggak saya ke kamu? banget, Ya, sangat bermanfaat sekali. oke. Coba langsung cerita, silakan. Saya sambil Waktu baca ini, saya sambil baca. LKS provinsi itu, sebelum LKS provinsi, kan 2 minggu itu drilling mau ujian praktek, Pak. Ya, Saya nggak mm. ikut drilling. Saya drilling buat LKS. Terus, Habis saya ambil piala dari Madura itu, besoknya langsung ujian praktek. terus, Ngantuk saya waktu itu. Ditanya, kan pertamanya itu, apa, ujian tulis dulu. mm-mm. 2 jam, kalau nggak berapa jam itu. Saya tidur. Belum ada 1 jam udah selesai ditanyain. Kamu nyontek ya? Lu enggak, saya ngantuk. Saya bilang saya ngantuk. Baru pulang Terus, jam 10. Terus gurunya baru tahu. Oh iya, gak apa-apa. Akhirnya tidur di kelas. Gak apa-apa. tapi saya lihat itu di medianya SMA 1 Jombang, kamu tuh masuk siswa prestasi terbaik ya? Siswa cowok dong. Siswi prestasi terbaik ya? Kenapa itu prestasi Ya, apa sih? Mm-mm. ya prestasi yang Prestasinya apa? LKS itu, Pak. Oh, alah, ya kan. Ya udah, jadi sekarang kamu sudah ini ya, sudah dapat pekerjaan ya, Zikra ya. Sudah, alhamdulillah sudah. Sudah lah ya. Jangan lupa, ntar kalau gajian, bagi tuh guru kamu beliin sesuatu kayak beliin beliin apa? Ya, nggak usah beliin mobil lah, ya kan? Ya, Beliin aja cilok udah seneng itu Bu Ika sama Bupati Atin. Ya, ya udah, oke Zikra, thank you. Selanjutnya saya mau bicara sama Kak Fitri nih, Kak Fitri ya Pak. Sembiring. Terima Fitri, kasih. siap. Ya, itu ya teman-teman ya. Lanjutnya kita coba Kak Fitri, silakan Kak Fitri. Saya mau undang Kak Fitri sekarang. Mana Kak Fitri? Kak Fitri Sembiring, mana Kak Fitri Sembiring? Wait ya teman-teman ya. Saya lagi mau
Pit, silakan masuk Pit. Nih udah saya undang Pit ya. Halo Kak Fitri. Mana nih? Hadir, iya saya tahu hadir kamu. Nah, siap nih, udah mulai. Satu, teng, mudah-mudahan wifi dia aman ya. Aduh, belum muncul-muncul lagi. Halo, wis. Tadi Halo udah ini ya, Bapak. teman-teman ya. Tadi kita udah ketemu sama anak SMK yang baru lulus tahun 2022. Ya, cakep kan, cakep kan. Ya, pasti kalau ngundang orang yang cakep lah, begitu kan. Sekarang Fitri, Fitri ini 1 tahun di atasnya Zikra. Dia lulus dari SMK Wikrama Bogor. Begitu ya teman-teman ya. Nih saya kasih tahu sekilasnya. Kalau yang Betul. kemarin saya pernah jadi juri LKS, baik itu yang di Wilker Jakarta, Jawa Timur, habis itu di apa namanya Nusa Tenggara, Jateng. Kemarin saya undang Kak Fitri untuk ngasih materi tentang TikTok. Kenapa saya suruh dia untuk jadi ngasih materi untuk depan TikTok? Satu alasannya yang udah pasti. Fitri itu suka kalau bicara depan orang, itu dia. Gitu ya teman-teman. Ayo Pet, silakan Pet, kenalin diri kamu dulu Pet. Yo, wih ada anak Wikrama. Wih, tuh ada yang bilang tuh Bu Sri. Senyummu candu Kak, asik. Aduh. Ayo Bet, Aduh, kenalin diri kamu Bet. jangan Ayo Bet, lupa semua. nih. Oke, aduh, aku mau kenalan apa nih ya? Wih, ada Dewi Wikrama juga ternyata ya. Halo, Dewi Wikrama, kenalin aku Kak Fitri. Panggil Fitri juga boleh sih sebenarnya karena aku masih muda ya, guys, teman-teman. Nah, buat teman-teman di sini jangan lupa yang lagi pada nonton di-follow juga akun aku. Lumayan nih, Ya, yang ya, lagi ya, pada ya. nonton Tuh, bagus-bagus. bolong, udah Fitri tuh. Iya. Nah, maaf ya di belakang ada iklan teman saya, Anissa. Nah, dia itu juga salah satu teman aku. Nah, sekarang aku itu lagi ada di apa ya ini? Ada di rumah, ada di kosan. Nah, aku ini sekarang ini bekerja di PT Surya Pratama Propertindo. Nah, tepatnya di S3 yaitu Surya Sukses Helsindo. Nah, dulu sebelum aku masuk ke perusahaan ini ya, teman-teman, aku dulu tuh ikut program. Nah, dulu tuh aku ikut 2 program. Yang pertama itu yang programnya dari Padeni yang Rupada, yang kedua itu programnya yang kelas industri. Nah, kebetulan yang program Rupada saya tidak menang sama sekali. Karena yang pertama saya itu mungkin terlalu apa ya, baru pertama kali ikut program yang kayak gitu karena dari dulu tuh belum pernah ikut program, itu baru pertama kali ikut program kayak gitu. Terus alhasil aku cuma coba posting aja kayak gitu kan ya, tapi aku hanya terfokus kepada desain gitu, enggak terfokus kayak kepada siapa tujuan aku, siapa market aku. Halo Mbak Widi. ada tamu spesial. Nah, terus Ada Kak Vidi juga yang di depan aku. Nah, dilanjut ya. Jadi waktu pas SMK itu aku ikut konten-konten Rupada. Aku posting kayak jualan kerudung gitu. Tapi aku cuma kayak posting aja gitu, nggak ngerti apa-apa. Nah, akhirnya pada saat itu aku nggak menang tuh di situ tuh, bener-bener nggak menang sama sekali karena aku menang, nggak tahu ya menang. Kamu menang, Fit. Menangis maksudnya. Iya, Ya, terus. menangis. Aku nggak menang. Aku Terus. menang waktu itu. Tapi aku itu nggak apa ya namanya, nggak terlalu memikirkan antara menang dan yang penting aku udah sertifikat aja sih. Yang pertama itu yang penting itu sertifikat. Nah, selanjutnya aku program lagi itu, program yang kedua yaitu kelas industri dari Padani. Kebetulan program kelas industri ini adalah batch pertama. Jadi batch pertama itu tuh batch aku. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat tuh ada batch pertama, ada batch kedua, batch ketiga. Nah, batch pertama itu angkatan aku gitu. Nah, aku adalah batch pertama. Yang pertama kalinya ada kelas industri itu aku, nah angkatannya. Nah, di situ aku bener-bener kayak sungguh-sungguh banget tuh. Tapi di lain kayak sungguh-sungguh itu kan karena udah belajar di apa namanya di konten sebelumnya gitu ya kan, pas lomba sebelumnya itu aku udah belajar gitu bahwa posting
posting aja itu nggak cukup loh kayak gitu ya, minimal kayak aku tuh harus tahu targetnya seperti apa, terus itu tujuan untuk apa, goalsnya itu kayak gimana. Dan akhirnya aku tuh nyoba pada saat waktu itu aku ikut kelas industri di pertengahan itu pandemi. Nah pas pandemi aku bingung juga kan, lagi rumah juga gabut gitu, kayak waktu di sekolah banyak kegiatan. Aku coba beralih ke TikTok karena waktu itu memang pada saat awal COVID itu zaman-zamannya orang itu tuh masih baru kenalan sama TikTok nih. Jadi kayak baru main gitu. Kalau kata lihat mah ada yang masih ilfil dengan TikTok gitu, dengan akun TikTok yang orang-orang ngapain sih main TikTok gitu, kayak ngapain gitu. Kayak aneh banget ya. Nah, aku tuh melihat waktu pertama kali itu dari Sunda itu, tapi ketika aku lihat beberapa konten selanjutnya ternyata ada yang edukasi, ada yang hibur, dan aku tuh pengen coba itu semua. Sehingga aku coba tuh pas di konten kelas industri, aku tuh ikut challenge lucu-lucu kayak gitu terus, dan aku coba akhirnya itu berhasil. Jadi aku berhasil mulai dari aku targetin tuh waktu dulu itu aku followers cuma bisa dibilang cuma 20, dan itu gak ada sama sekali yang like-nya. Yang like tuh aku sedih banget ya Allah, bener-bener kayak ih gak ada yang like banget gitu kan ya, sedih banget gitu, kontennya ya igan banget gitu. Gue kan aku orangnya gak terlalu apa ya canggung di depan kamera gitu, dibandingkan secara langsung. Nah di situ kayak aku coba aja terus gitu betul juga yang sudah main TikTok. Nah di situ aku tuh banyak-banyak tahu TikTok tuh gimana, algoritmanya seperti apa kayak gitu. Putus-putus enggak. Nah gitu itu kayak Ini agak aku ngelek nih, nggak Fitri. tahu ya kenapa followers aku kok ada yang padahal aku tuh followers 20 gitu. Kenapa bisa gitu ya kan? Fitri ngelek. Ya. Iya. Banget. Halo, Fit. Oke ya. Saya lanjutin dulu. Iya. Oke teman-teman, apa namanya? Jadi Kak Fitri si Kira lagi nge-lag tuh. Kelihatan mingkem dia. Sorry loh ya. Tapi ya nggak apa-apa. Jadi begini, saya coba review. Kak Fitri itu lulusan dari SMK Wikrama Bogor. Jadi dia angkatan COVID sebetulnya. Halo Fit, halo. Kak Fitri, ya udah kalau misalnya itu kita ingin dulu ya. Ntar coba kita invite ulang lagi Kak Fitrinya. Teman-teman ya sabar. Pokoknya sabar. Halo, ya oke. Santai. Jadi Kak Fitri ini lulusan dari SMK Wikrama Bogor. Saya cukup lama kenal sama dia. Dia angkatan COVID. Jadi pas lagi dia zaman sekolah bisa dibilang jarang masuk kelas begitu ya. Masuk kelas tuh kayak melakukan sebuah dosa begitu. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Kita lanjutkan dulu sambil nunggu Fitri nanti masuk lagi. Atau juga nanti coba kita undang ada beberapa guru. Bu Ika ada nggak Bu Ika nih? Kalau misalnya ada Bu Ika lebih enak nih. Bu Ika dari SMK 1 Jombang, gurunya Zikra yang tadi ya, teman-teman ya. Jadi begini, kenapa kamu harus masuk SMK jurusan pemasaran? Satu hal yang udah pasti ya, ini satu-satunya jurusan yang bagi saya, bagi teman-teman ini satu-satunya jurusan yang dalam tanda kutip banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaannya itu luas sekali, banyak banget. Dan orang banyak butuh hal seperti itu. Tuh ya. Terus jurusan pemasaran tuh kamu bukan hanya sekedar belajar kamu cuma ngebayangin, oh nanti jualan ini, jualan ini, jualan. Emang kenapa dengan jualan? Masalah? Enggak kan? Begitu ya. Jadi jualan itu tidak ada masalah. Masih lama, ya masih lama maksudnya gimana? Saya nggak ngerti. Jadi jualan itu sebetulnya tidak ada masalah bagi saya pribadi. Jual itu bukan profesi yang menghina, bukan kegiatan yang memalukan. Tadi di konten saya sebelumnya saya jelaskan, menjadi sales itu profesi mulia. Indikatornya sederhana. Itu satu-satunya profesi yang dijalankan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini orang Islam ya. Seperti itu. Bayangin loh.
Ketika lagi kamu menjadi profesi sebagai sales, kamu sama aja, kan kita diajarkan untuk mencontoh menjadikan suri tauladan apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ini bagi yang umat muslim ya. Jadi ketika lagi kita menjalankan profesi sales dengan baik dan benar, itu sama aja kamu melakukan sunnah-sunnahnya Rasul. Tuh satu, ada ibadahnya dong. Jelas ya. Kita undang Fitri lagi biar dia bisa masuk lagi. Coba bisa apa enggak ya, gitu ya teman-teman. Nah terus itu ya. Lalu kegiatan menjual itu bukan hanya sekedar, kamu jangan berpikir, Pak, menjual itu kayaknya dunia yang penuh mudarat dah, baru dengan intrik, dunia tipu-tipu dan lain sebagainya. Enggak seperti itu juga. Kenapa ada seperti itu? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita memang tidak diajarkan untuk bisa menjual yang benar. Nggak ada pendidikannya. Makanya saya senang di SMK pemasaran itu sudah mulai diajarkan tuh bagaimana kamu bisa keterampilan menjual. Jualan yang jujur tuh kayak gimana. Bagaimana kamu punya sikap integritas. Bagaimana kamu bisa dipercayai oleh orang lain. Saya balik lagi tadi. Jualan yang banyak itu bukan artinya kamu dengan membuat harga lebih murah dibandingkan yang lain. Tidak. Saya ambil ilustrasi ini sering saya kasih tahu sama anak-anak SMK. Zaman sekarang, saya pengen beli handphone ceritanya ya. Saya pengen beli handphone. Pertama kali yang dilakukan biasanya kalau zaman now sekarang ngapain? Browsing. Misalnya beli Samsung, samsung.co.id. Apakah kita transaksi di Samsung? Enggak. Ya, kita cuma hanya pengen tahu spesifikasinya, pengen tahu barangnya seperti apa. Terus setelah itu, apa yang kita lakukan setelah itu? Kita coba masuk ke e-commerce, marketplace, dan lain sebagainya. Anggaplah kita bicara e-commerce ada ya Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Anggaplah saya bicara di Shopee, misalnya begitu ya. Atau di TikTok Shop juga boleh. Ya kan, TikTok Shop aja deh, TikTok Shop. Karena kita lagi di TikTok Shop di sekarang. Nah, teman-teman lupa kalau misalnya pengen, tuh Kanjeng Musing itu banyak-banyak barang tuh. Silakan tuh ya, kalau misalnya mau beli, belilah ya, yang banyak. Saya bicara di marketplace. Misalnya lapaknya si Fitri jual harganya dia anggap 2 juta. Lapaknya Zikra itu harganya 2.500.000. Saya beli, kalau misalnya kita bicara harga jauh lebih murah, kita belinya adalah yang paling murah biasanya. Lapak Fitri 2 juta. Seperti itu kan logikanya ya. Tetapi misalnya begini, yang si Fitri harga 2 juta tapi yang komplain banyak. Barangnya lama sampainya, barangnya pokoknya banyak ini. Bintangnya tuh inilah bintangnya rata-rata rendah begitu ya. Zikra jualnya lebih mahal nih. Selisih 500.000 ya. Selisih 500.000 begitu dia teman-teman. Terus tapi bintangnya rate cukup tinggi begitu. Orang pada puas semua belanja di sana. Kira-kira kamu akan belanja di mana? Pasti kamu akan pilih yang ada di sini, di Zikra itu sendiri. Ini apanya yang dicatat? Yang suruh nyatat siapa? Saya nggak tahu nih. Bapak Ibu guru mungkin ada yang nyuruh ini anak murid untuk nyatat ya. Sebetulnya sih begini adik-adik, Bapak Ibu guru itu mungkin suruh kamu untuk ngikutin, biar kamu itu tahu, kamu dengerin aja, nggak perlu kamu catat-catat begitu kan. Ini bukan materi, ini bukan pembelajaran, ini cuma hanya live tadi begitu ya teman-teman ya. Begitu, santai nih Ken ya. Ya, kamu sebetulnya dari sekolah mana, saya jadi pengen tahu. Jadi artinya apa? Zaman sekarang itu yang paling penting kepercayaan. Dan itu kamu diajarin di SMK pemasaran. Bagaimana kamu, karena ada strateginya, ada caranya, ada pembelajarannya. Begitu dia. Dibandingkan pada nih kaosnya udah sold ya. Ini kaos LKS tahun 2020 kalau nggak salah. Apa 2021 saya lupa. 2020 ya. Udah habis Pak, ini kaos lama. Terus balik lagi tadi. Jadi artinya zaman sekarang itu kemampuan menjual itu satu hal yang penting. Dan kamu tidak akan mempelajari hal itu kecuali di SMK jurusan pemasaran. Dan kamu jangan remehkan misalnya pelajaran-pelajaran misalnya penataan produk. Mungkin apa sih penata produk aja pakai diajarin. Itu ada artnya teman-teman. Itu ada bukan hanya sekedar nilai seni, tapi memang ada bagaimana. Contohnya begini penataan produk yang saya bicara. Kamu pas lagi masuk kayak ke gerai retail ya, gerai retail. Terus pas lagi kamu masuk tuh kenapa yang di display itu misalnya di Indomaret atau di Alfamart tuh kok permen dulu, ini dulu. Itu ada filosofinya, ada tujuannya sendiri. Dan itu kamu akan pelajari itu di SMK jurusan pemasaran. Dan penataan produk juga termasuk juga misalnya begini. Misalnya pas lagi kamu berada di ngatur feed Instagram, itu termasuk penataan produk juga. Begitu dia ya. Gitu dia. Jadi kenapa kamu di SMK jurusan pemasaran? Bagi saya pribadi, banyak skill-skill yang kamu butuhkan ketika lagi kamu sudah lulus, ketika lagi kamu sudah masuk dunia kerja, itu banyak kamu pelajari di SMK pemasaran.
Gitu, ya. Raffi, catat apa nih? Nggak usah dicatat, yang suruh nyatet apaan? Saya juga bingung ini, ya. Kenapa ada catat-catatan? Saya butuh materi, Pak. Oh, kamu mau materi apa yang mau kamu winin? Kamu dengerin aja, gitu ya. Jadi begini, saya review kembali, kenapa kamu harus masuk jurusan SMK pemasaran? Bagi saya pribadi, satu lowongan pekerjaan paling banyak. Tuh, ya. Lowongan pekerjaan yang berkaitan dengan sales, dengan marketing, dengan pemasaran, itu paling banyak. Nggak susah kamu nyari di sekolah pemasaran jadi jurusan bisnis digital. Ya nggak apa-apa, no problem ya. Pemasaran kan sekarang kurikulumnya ada dua kan, ada yang konsentrasi untuk retail, satu lagi mau konsentrasi bisnis digital. Bagi saya dua-duanya sama. Yang kedua setelah lowongan pekerjaan paling banyak, di pemasaran itu kamu banyak belajar, bukan hanya sekedar kamu cara jualan doang, tapi mentalnya, strateginya, apa yang akan kamu nanti hadapi, bagaimana kamu cara berusaha, bagaimana kamu menumbuhkan ide bisnis, dan itu kamu belajar di SMK pemasaran. Tuh, yang kedua ya. Ketiga, ini yang paling penting. Saat ini kegiatan yang paling banyak SMK, saya bicara SMK Bismen, Cluster Bisnis dan Manajemen, itu kan ada tiga. Ada akuntansi, ada OTKP, satu lagi pemasaran. Kegiatan yang paling banyak nih, walaupun COVID kemarin-kemarin, paling banyak pemasaran. Tanya aja sama guru kamu. Sekolah jurusan lain, nyari PKL, sulit. Pemasaran, nggak sulit. Kita bisa mengadakan PKL online. Kok bisa online, Pak? Kemarin saya dan teman-teman dari Asosiasi Guru Marketing Indonesia, kita bikin PKL online kerjasama dengan Astra, kerjasama dengan Surya Pratama, kerjasama dengan Yamaha, Daihatsu, dan lain sebagainya. Kami buat PKL online. Kenapa bisa dilakukan? PKL-nya ngapain? Mereka hendak diajarkan cara bagaimana mereka membuat konten pemasaran, baik itu secara digital atau mereka juga bisa presentasi secara live, dan itu kita ajarin gitu loh. Ya, Pak, jangan cepet-cepet dong ngomongnya. Saya orangnya begini, nggak bisa saya ngomongnya lambat. Kita nggak bisa saya nggak bisa ya. Jadi mohon sabar aja, begitu ya. Kita bisa ngadain PKL online tuh kemarin, pas lagi COVID kemarin. Jurusan lain sulit. Begitu ya teman-temannya. Tuh enaknya pemasaran. Ya. Jadi menurut saya pribadi, kamu tidak perlu minder, tidak perlu kamu merasa rendah diri dibandingkan dengan jurusan lain. Gitu. Kamu jangan merasa diri kamu itu bodoh, diri kamu itu tidak mampu. Kan rata-rata begini anak-anak pemasaran. Kenapa kamu masuk jurusan pemasaran? Saya nggak diterima di akuntansi, Pak. Saya nggak diterima di multimedia, Pak. Saya nggak diterima di ini. Kenapa nggak diterima? Nilai saya, mohon maaf, Pak, jelek. Terus kenapa masuk pemasaran? Ya daripada saya nggak sekolah, Pak, tinggal jurusan ini yang mau terima. Kamu jangan merasa minder. Begitu dia. Sebaliknya kamu harusnya bangga. Ini takdir kamu. Tuhan tuh memilih kamu jurusan pemasaran. Itu artinya apa? Itu artinya kamu akan dikasih dengan lebih baik. Itu yang saya tangkap. Tadi di konten saya yang sebelumnya ini ya, saya mengatakan ada kan di Al-Qur'an di ayat Al-Baqarah surat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kamu benci, kamu tidak suka, ternyata itu baik buat kamu. Atau sebaliknya, sesuatu yang kamu sukai, kamu cintai, ternyata itu buruk buat kamu. Tadi Zikra, dia cerita. Zikra dari tadi SMK 1 Jombang, dia cerita. Saya tadinya, Pak, minder saya masuk pemasaran. Kenapa? Sana saya nggak lolos di jurusan multimedia. Tapi sekarang, ternyata dia bersyukur dia ada di pemasaran. Begitu, teman-teman. Kenapa dia bersyukur? Nyari kerjanya gampang, Pak. Yang lain tuh pada ngemis-ngemis minta pekerjaan, saya malah ditawarin. Pas lagi interview, keputusannya tinggal di tangan saya, mau apa enggak. Begitu dia. Jadi keputusan saya kerja atau tidak tuh bukan dari manajemen, bukan dari calon atasan saya, bukan dari calon kepala kantor saya, tapi dari diri saya sendiri. Mau apa enggak, mereka yang menawarkan. Padahal dia sendiri belum punya pengalaman pekerjaan. Itu dia. Kenapa kamu masuk jurusan pemasaran? Nih saya kasih tahu adik-adik. Saya kasih tahu nih ya. Ini bagi nanti yang sudah kelas 12, yang sekarang sudah kelas 12, mau nanti bekerja. Kenapa Zikra Fitri itu gampang nyari pekerjaan? CV mereka mungkin biasa-biasa aja. Tapi mereka punya satu hal, ya. Mereka punya satu hal yang paling penting ketika lagi mereka cari kerja. Tahu nggak apa? Portofolio.
Portofolionya Zikra itu bukan berupa selembar kertas saja. Dia cukup nunjukin, ini loh Pak, akun media sosial saya. Saya setiap hari bikin live, saya bikin konten pemasaran, saya begini. Apa yang dilakukan pas lagi dia di PKL online, kelas industri, dia lanjutkan terus sekarang. Itu yang membuat itu menarik di mata perusahaan. Itu yang paling penting. Jadi perusahaan itu ketika kamu, walaupun kamu nggak punya pengalaman, baru lulus sekolah ya, kamu bisa jualan. Bisa Pak, apa buktinya? Ini Pak, akun media sosial saya, Bapak lihat aja sendiri. Tuh Pak, saya kemarin pas lagi di PKL, saya jualan rumah. Nih Pak, saya kemarin jualan mobil di Daihatsu. Nih Pak, kemarin saya jualan motor pas lagi di Yamaha. Ini loh Pak, saya jualan spare part motor Astra Autoshop. Saya nggak ngerti Pak, oli itu apaan, tapi saya bisa jual Pak. Ini buktinya, ini transaksinya ada, ini ada. Percaya perusahaan. Dan itu kegiatan-kegiatan di SMK pemasaran. Tuh dia. Ya, gitu. Makanya saya nggak setuju kalau misalnya jurusan pemasaran itu dibilang jurusan buangan. Salah besar. Itu jurusan masa depan. Saya ulangi nih, saya ngomong pelan-pelan. SMK pemasaran adalah jurusan masa depan. Tuh dia. Pak, kalau susah mau ngomongnya kayaknya gimana solusinya? Ini maksud saya ngerti pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana kita berbicara supaya kita bisa pede? Kamu boleh tanya sama Zikra, DM sama dia, jawaban dia sama jawaban yang akan saya utarakan pasti mirip-mirip. Zikra tuh saya tahu banget, dia itu nggak pede ngomong. Jangankan ngomong depan orang, depan kamera atau misalnya depan audiens, ketemu sama gurunya aja dia nggak berani, malu untuk mengungkapkan. Tapi sekarang, nggak bisa diam dia. Kalau nggak depan kamera nggak mau. Kayak Fitri juga sama tuh. Fitri pertama kali saya suruh untuk share, Fit, kamu ajarin adik-adik kamu tentang TikTok. Algoritmanya kayak gimana, live streaming seperti apa, terus yang diperlukan dalam TikTok itu apa-apa saja. Kamu ajar. Pertama kali dia nggak mau. Alasannya sederhana, malu Pak, saya nggak berani Pak. Deg-degan dia habis-habisan. Malam sebelum dia tampil nggak bisa tidur tuh anak. Kenapa nggak bisa tidur? Ya mikirin besok gimana ya, nanti kalau ditanya ini gimana. Banyak ketakutannya. Tapi overall akhirnya dia coba, lancar. Kedua kali makin lancar, ketiga kali makin lancar, keempat kali ketagihan. Sampai sekarang, Pak, kalau misalnya ada materi-materi tentang biar dong Fitri jadi narasumber. Oh siap, saya dengan senang hati. Artinya kuncinya apa? Bukan masalah jam terbang sebetulnya sih. Coba dulu. Itu yang paling penting. Coba dulu. Hilangkan dulu ketakutan kamu. Menghilangkannya gampang. Coba. Itu dia. Itu yang paling penting ya. Coba kita lihat lagi pertanyaan yang lainnya apa? Kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 10 menit ya teman-teman. Dul Hanif emang jurusan favorit? Oh iya dong. Pemasaran harusnya masuk jurusan favorit. Ini Bapak Ibu guru, harusnya diseleksi tuh anak-anaknya. Ya, jangan kita cuma hanya mengambil sisa-sisa orang yang baru masuk jurusan lain. Nggak boleh sebetulnya. Ya, harusnya kita yang ngasih. Nih, ini nggak cocok pemasaran nih, masuk sana. Gitu. Kita yang buang maksudnya. Gitu ya teman-teman ya. Jurusan pemasaran menumbuhkan semangat usaha. Betul sekali. Betul banget. Ya, menumbuhkan semangat usaha. Karena di jurusan pemasaran, kamu bukan hanya sekedar diajarkan berpraktek menjual, tapi juga suruh bikin strateginya. Pengalaman saya, ketika lagi saya promosi dari sales leader, habis itu ke posisi supervisor, manager, itu selalu sebelum kita dipromosikan jabatan, itu biasanya kita ada presentasi. Presentasinya berkaitan dengan strategi. Kalau kalian nanti jadi manajer, kalau kamu jadi manajer, nanti strategi penjualan seperti apa yang kamu buat? Sekarang strategi penjualan kan macam-macam. Ada yang pakai bisnis model canvas, ada yang tentang buyer persona, ada yang berbicara tentang pakai customer journey mapping, ada yang berbicara tentang yang 5P, 7P, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak. Dan itu kamu pelajari di pemasaran. Itu kerennya. Tuh, dia ya. Kerennya di situ. Pemasaran melejit di Turen. Wah, Mulyali, mantap. Begitu ya. Yalah, melejit harus itu ya. SMK 1 Turen ininya kegiatan paling banyak untuk masalah jurusan pemasarannya. Oke, lanjut lagi. Siapa lagi nih? Pak Dani, sekarang kan dibagi 2 konsentrasi. Nah, perbedaannya apa ya? Oke, 2 konsentrasinya ada 2 ya. Bisnis retail, ada bisnis digital. Kemarin pas lagi di grup MGMP ada yang mengatakan, Pak, kayaknya lebih baik kalian fokusnya di bisnis digital ya daripada di bisnis retail. Menurut saya sih sebetulnya, kan pertanyaannya begini, mana yang bagus? Retail atau bisnis digital? Bagi saya dua-duanya bagus. Dan dua-duanya saling mengisi. Retail butuh digital, digital juga butuh retail.
Sekarang banyak perusahaan retail itu mereka juga bikin pakai aplikasi atau pemasaran pakai bisnis digital. Begitu dia. Jadi sebetulnya bisa saling mengisi. Tidak perlu namanya Bapak Ibu guru dikelompok-kelompokin. Di retail kita juga belajar bisnis digital. Sekarang begini logikanya. Saya ambil contoh lah ya. Nih, sponsornya LKS yang 2020, 2021 sampai sekarang juga masih ini juga, Astra Autoshop. Dia punya perusahaan retail, dia punya Motoquick, dia punya apa namanya tuh Shop and Ride dan lain sebagainya. Tapi dia juga punya bisnis digitalnya. Bisnis digitalnya apa ya? Astra Autoshop tadi. Begitu dia. Dan ini kan saling ngisi Astra Autoshop sama Motoquick sama Shop and saling ngisi kan sebetulnya. Misalnya saya beli belanja di Astra Autoshop, mau nggak pas lagi ganti olinya kan nggak mungkin ganti oli secara online. Begitu dia. Mau nggak mau harus di mana? Di Shop and Ride. Walaupun saya transaksi di Astra Autoshop, tapi bisa. Teknisnya itu bisa. Atau misalnya retail, apakah retail nggak, misalnya gini, bisnis digital kan bagi saya pribadi, e-commerce kan retail. Retail yang didigitalkan. Iya kan? Jadi menurut saya pribadi, sebetulnya tidak perlu namanya ada pengelompokan, atau misalnya membeda-bedakan mana, mana yang lebih bagus, mana yang lebih mutlak, mana yang harus diperhatikan, apakah digital atau retail, dua-duanya sama-sama penting. Bagi saya sama-sama. Dan bisa saling berkesinambungan, bisa saling mengisi, bisa saling kolaborasi. Seperti itu ya, Bapak Hanif, Mas Hanif ya. Skill yang ada di pemasaran apa aja Pak? Banyak. Tadi saya udah bilang tuh, skillnya bukan hanya sekedar kamu berbicara tentang jualan, bagaimana kamu berbicara tentang kayak misal public speaking, atau misalnya berbicara tentang bagaimana kamu menghadapi orang. Banyak melatih pemasaran. Kamu juga bisa mempelajari tentang strategi pemasaran itu seperti apa. Sebelum kamu menjual tuh, kira-kira ininya kayak gimana. Terus targeting, segmenting, positioning, banyak banget sebetulnya ya. Gitu dia. Ini yang di kelas industri pasti paham tuh. Apalagi kalau udah bicara konten digital, itu lebih banyak lagi. Ada caption, ada copywriting, ada belajar bagaimana cara ngedesain, bagaimana cara ngedesain video, bagaimana cara ngedesain gambar. Ya kan, algoritma Instagram seperti apa, algoritma TikTok tuh seperti apa. Tuh kamu belajar di pemasaran itu. Jurusan lain mana ada. Begitu ya teman-teman. Nah terus lagi nih Pak, kalau pemasaran itu ngapain aja ya? Pemasaran itu ngapain aja? Pertanyaannya bingung saya. Terlalu umum sebetulnya ya. Pemasaran artinya belajar, udah itu aja. Belajar kamu jadi orang sukses, itu doang. Dah. Saya pakai endorse Pak Dadi sih. Asik. Kuota penuh Pak. Nah ini ada Bu Ika nih. Ini Bu Ika ini teman-teman guru dari Zikra, gurunya Zikra tuh yang tadi. Bisnis digital untuk penataan produk bisa lewat desain kan Pak? Bisa. Penataan produk itu bukan hanya sekedar kita bikin mounting barang, tapi juga termasuk misalnya kita ngatur feed di Instagram ya saya bicara. Habis itu bikin separasi, nge-grid tahu ya kalau anak-anak muda ngerti kan, bikin apa namanya tuh postingan di Instagram yang jadi langsung satu gambar sudah jadi 9 postingan, atau separasi satu gambar jadi 3 postingan gitu kan. Supaya termasuk ke penataan produk di digital itu adalah ya tadi feed, terus bagaimana kita bisa menentukan temanya, ini warna yang cocok kayak gimana sih gitu kan. Kalau misalnya buat produk untuk yang perempuan, warnanya pakai yang mana, apakah pakai warna doff atau misalnya pakai warna gelap, itu termasuk bagian dari penataan produk. Jadi sangat bisa gitu ya. Di bisnis digital untuk penataan produk bisa lewat desain kan Pak? Bisa banget, sangat bisa gitu, bisa. Itu termasuk. Karena kan tadi menentukan warna, filosofi warna itu kan berarti kan belajar tentang desain. Layout seperti apa, itu kan desain. Anak pemasaran masih demam panggung jika untuk jualan Pak. Bukan demam panggung Bu. Saya nggak sepakat dengan demam panggung. Jadi kalau selama ini yang saya hadapi untuk anak-anak pemasaran yang saya lihat ya, mereka bukan demam panggung. Mereka cuma hanya tidak tahu caranya. Tapi begitu dikasih tahu caranya, lebih menggila mereka. Kayak Zikra tadi, kayak Fitri, begitu dia sudah tahu caranya, ketagihan dia. Itu dia. Jadi bukan demam panggung ya, saya pribadi untuk anak-anak pemasaran. Ini bagi saya pribadi, ya boleh dikoreksi, bisa benar, bisa salah, tapi bagi saya pribadi, saya lebih suka mengatakan anak-anak SMK pemasaran, mereka hanya tidak tahu kalau mereka itu tahu. Tuh, maksudnya gimana Pak? Kalian itu sebetulnya adalah kalian itu tidak tahu kalau kalian itu tahu. Maksudnya begini, contohnya begini. Kamu live atau misalnya kamu bikin konten di Instagram, bikin konten di TikTok, kamu sudah tahu caranya kan? Yang kamu nggak tahu, ternyata konten kamu tuh sebetulnya bisa dijadikan sarana atau tools atau alat supaya kamu bisa nambah omset penjualan. Itu aja. Ya, gitu dia. Keren, mantep deh pokoknya pemasaran. Wah, Periansa. Nggak pede ya? Bukan nggak pede, Bu. Mereka cuma hanya nggak tahu caranya pede, itu doang. Itu aja sih. Ya sekarang, kalau apalagi boleh dari SMA 1 tuh Ren.
Yang saya lihat anak-anaknya tuh sekarang di prestasi mulu di LKS ya. Anak-anaknya Bu Leli nih saya kasih tahu ya teman-teman, itu berkali-kali juara LKS tuh. Entah itu juara 1, juara 2. Berarti kan anaknya bagus-bagus, betul kan? Tuh dia. Ya. Terima kasih Pak Deddy motivasi yang mencerahkan kami, sama-sama Bu. Ya gitu dia. Oke, teman-teman, ini sudah jam 20.32. Kan saya janjinya cuma hanya 1 jam. Begitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi ya silahkan. Terus habis itu kalau misalnya teman-teman, nih saya lagi live begini nih, apa yang saya lakukan? Saya sebetulnya jualan juga. Saya jualan diri saya sendiri. Saya juga jual apa yang ada di keranjang kuning saya. Dan saya nggak malu untuk mengatakan saya jualan. Buat apa saya malu? Ya. Saya malah bangga. Nah teman-teman, kalau misalnya ada yang butuh barang-barang, tuh cek di keranjang kuning saya. Kali aja ada yang mau, kan lumayan. Betul kan? Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Ferry. Saya nggak bisa sebutin semuanya satu persatu. Tapi artinya adalah mudah-mudahan apa yang tadi kita diskusikan, apa yang tadi kita bicarakan, itu bisa menjadi satu hal yang bermanfaat. Oke, sebelum terakhir, nih pertanyaan saya jawab ya dari si Riki. Ada tips nggak Pak, biar pede ngomong depan umum? Satu tipsnya, cuma satu. Coba. Kita nggak usah bicara masalah bagaimana berbicara depan umum yang baik, nggak usah. Cara kamu supaya bisa pede depan jalan, kamu cuma coba. Udah. Live atau misalnya ini, langsung kamu bicara tuh depan umum. Itu aja. Coba, lakukan. Saya nggak mau ngasih tips tentang begini caranya. Nggak perlu kalau kamu nggak praktek. Jadi coba dan praktek, itu tipsnya. Dari episode Jomo, saya kalau jualan online itu bisa laku banyak, tapi kalau jualan langsung itu gugup. Nggak apa-apa. Uci, no problem, nggak ada masalah. Teruskan seperti itu. Kalau kamu merasa memang lebih pede jualan secara online, perdalam itu. Ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, malah saya suka, bagus seperti itu. Berarti kamu punya kelebihan di situ. Fokus aja ke situ. Kalau emang kamu merasa nggak pede, kalau misalnya ketemu sama orang secara offline, ketemu face to face, gugup, kamu lebih pedenya jualan pakai apa namanya, pakai online, jualan secara online tuh, bikin konten, bikin ini apa semua. Kerjakan itu kekuatan kamu di situ. Dan saya kasih tahu, semua perusahaan itu butuh yang kayak gituan. Mereka sekarang kekurangan cari orang yang bisa jadi sales admin di sosial media. Ya, perdalam itu. Kalau kamu udah lulus, kasih tahu saya. Saya banyak tuh perusahaan yang minta orang-orang kayak gitu, ya. Uci, oke, terima kasih teman-teman. Apa namanya atas perhatiannya malam ini. Nanti kita sambung lagi, entah besok atau lusa atau minggu depan, ya. Topiknya pokoknya masih berkaitan dengan SMK. Thank you. Saya terima kasih. Ini banyak banget yang masih hadir dan like-nya juga cukup banyak. Dan kalau misalnya teman-teman pengen beli barang-barang saya atau barang di keranjang, silahkan. Itu barang-barang bukan punya saya sih, barang titipan teman-teman. Tapi saya bantu jualin, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya untuk anak-anak SMK. SMK bisa, SMK hebat. Pemasaran, jago jualan. Thank you.